Coba jujur, kalau hari ini ada yang tanya, ceritain tentang Sriwijaya. Berapa banyak dari kalian yang bisa jawab lebih dari 3 kalimat? Aku yakin kebanyakan dari kita cuma ingat kerajaan maritim, ada di Palembang, zaman dulu, titik. Padahal ini kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh jalur perdagangan Asia Tenggara. Yang armada lautnya bikin pedagang dari India dan Tiongkok tunduk dan bayar pajak. Yang pusat belajarnya dikunjungi biksu-biksu dari seluruh Asia. Yang namanya harum sampai ke Istana Kaisar di Beijing. Dan kita, generasi yang tinggal di tanah yang sama, hampir nggak tahu apa-apa tentangnya. Tapi ada satu hal yang lebih aneh lagi. Kerajaan sebesar itu yang pernah jadi penguasa lautan Asia Tenggara selama berabad-abad, sampai hari ini ibu kotanya tidak pernah ditemukan. Bukan belum ditemukan, tapi sejarawan masih berdebat di mana persisnya pusat kerajaan itu berdiri. Hari ini kita telusuri kisah Sriwijaya dari awal sampai akhir. Kejayaannya, keruntuhannya, dan misteri lokasinya yang masih jadi tanda tanya. Tonton sampai akhir, karena di bagian akhir video ada sesuatu yang ditemukan di dasar sungai yang mungkin bisa mengubah semuanya. Sebelum mulai, aku mau ngaku sesuatu. Waktu pertama kali aku mulai riset Sriwijaya untuk video ini, aku malu sama diri sendiri. Aku hidup di Indonesia, belajar sejarah bertahun-tahun, tapi ternyata pengetahuanku tentang kerajaan terbesar yang pernah ada di tanah ini cuma setebal kulit bawang. Dan setelah riset lebih dalam, aku sadar ini bukan salah kita sepenuhnya. Sriwijaya memang sebuah misteri yang sengaja atau tidak sudah lama tenggelam dari percakapan kita sehari-hari. Jadi kita mulai dari awal, dari namanya dulu. Sriwijaya berasal dari bahasa Sansekerta. Sri artinya bercahaya atau kemuliaan. Wijaya artinya kemenangan. Jadi Sriwijaya secara harfiah berarti kemenangan yang gemilang. Dan itu bukan nama yang berlebihan. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi di Sumatera. Bukti tertulis tertua yang kita punya adalah Prasasti Kedukan Bukit yang bertanggal 16 Juni 682 Masehi ditemukan di Palembang. Prasasti ini menceritakan perjalanan suci sang pendiri kerajaan, Dapunta Hyang Sri Jayanasa, yang berlayar dan kemudian membangun sebuah perkampungan baru. Dari situlah Sriwijaya mulai. Setahun kemudian, 684 Masehi, muncul Prasasti Talang Tuo. Isinya tentang pembangunan sebuah taman bernama Sri Ksetra yang didedikasikan untuk kebaikan semua makhluk. Di sana tertulis doa-doa untuk rakyat agar hidup sejahtera, bisa menanam pangan, dan hidup dengan baik. Aku nggak tahu kenapa, tapi waktu baca terjemahannya, ada sesuatu yang bikin haru. Seorang raja, lebih dari 1300 tahun lalu, mendoakan rakyatnya dengan kata-kata yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Nah, sekarang masuk ke bagian yang bikin merinding. Kejayaan Sriwijaya. Bayangin posisi Sriwijaya di peta. Mereka menguasai 2 selat paling strategis di dunia waktu itu. Selat Malaka di utara, dan Selat Sunda di selatan. 2 jalur ini adalah satu-satunya cara pedagang dari India bisa nyambung ke Tiongkok dan sebaliknya. Kalau mau lewat, harus izin Sriwijaya. Harus bayar pajak ke Sriwijaya. Ini bukan kerajaan yang menaklukkan pakai pedang. Sriwijaya menaklukkan pakai posisi. Pakai armada laut yang kuat untuk jaga jalur pelayaran. Pakai hubungan diplomatik yang cerdas. Dan pakai reputasi sebagai pusat ilmu pengetahuan yang diakui seluruh Asia. Dan di sini aku mau kasih satu nama yang jarang disebut di buku pelajaran kita. Yi Jing, biksu Tiongkok yang singgah di Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Dia tinggal di sana cukup lama dan mencatat dalam tulisannya bahwa Sriwijaya adalah pusat pembelajaran agama Buddha yang besar dan makmur. Dia bahkan merekomendasikan biksu-biksu lain yang mau pergi ke India untuk belajar, mampir dulu ke Sriwijaya selama beberapa tahun karena ilmunya setara. Bayangkan, bukan India yang jadi referensi belajar waktu itu, tapi kita, Nusantara. Pada masa puncaknya, pengaruh Sriwijaya mencakup hampir seluruh Sumatera, sebagian besar Kalimantan, Semenanjung Malaya, bahkan sebagian Thailand dan Kamboja.
Hubungan diplomatik terjalin dengan dinasti Tang di Tiongkok dan kerajaan-kerajaan besar di India. Ini bukan kerajaan regional, ini kekuatan dunia. Tapi kemudian, seperti semua kejayaan, ada titik baliknya. Tahun 1025 Masehi, Raja Rajendra Chola pertama dari India Selatan menyerang Sriwijaya. Kerajaan Chola adalah kerajaan maritim dari Tamil Nadu yang juga kuat di lautan. Dan mereka melihat Sriwijaya sebagai saingan dagang yang harus dilemahkan. Serangan Chola ini menghancurkan pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya, merusak infrastruktur, dan yang paling fatal, memutus jaringan perdagangan yang sudah dibangun selama ratusan tahun. Tapi ini bukan satu-satunya pukulan. Faktor internal juga mulai menggerogoti. Para pemimpin Sriwijaya gagal beradaptasi dengan pasar perdagangan baru yang makin kompetitif. Kerajaan-kerajaan lain mulai bangkit. Majapahit di Jawa, kerajaan Melayu yang dulunya bawahan Sriwijaya mulai melepaskan diri. Jalur perdagangan bergeser, dan satu persatu wilayah yang dulu tunduk mulai melepaskan diri. Memasuki abad ke-13, nama Sriwijaya mulai menghilang dari catatan sejarah. Bukan hancur dalam satu pertempuran besar, tapi pudar, pelan-pelan, seperti cahaya lilin yang kehabisan minyak. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Misteri yang bahkan sejarawan pun belum bisa sepakat. Di mana sebenarnya ibu kota Sriwijaya? Kelihatannya pertanyaan yang gampang kan? Tinggal cari lokasinya. Tapi nyatanya, ini adalah salah satu pertanyaan paling diperdebatkan dalam arkeologi Asia Tenggara. Kerajaan yang pernah menguasai separuh kawasan ini tidak meninggalkan satu pun reruntuhan megah yang bisa kita tunjuk dan bilang, ini dia pusat Sriwijaya. Sebagian besar sejarawan dan arkeolog, termasuk Bambang Budi Utomo dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, meyakini ibu kotanya ada di Palembang. Alasannya kuat. Prasasti-prasasti tertua Sriwijaya, termasuk Kedukan Bukit dan Talang Tuo, semuanya ditemukan di Palembang. Ada sisa bangunan keagamaan berupa fondasi bata di dekat Bukit Siguntang. Ada kanal-kanal kuno, kolam buatan, dan parit-parit kuno di Karanganyar. Tapi ada yang ganjil. Untuk kerajaan sebesar itu yang berlangsung selama berabad-abad, kenapa tidak ada reruntuhan megah yang ketemu? Tidak ada candi besar yang jelas identitas Sriwijayanya. Tidak ada istana, tidak ada kompleks kerajaan yang bisa dibandingkan dengan Angkor Wat di Kamboja atau Borobudur di Jawa. Para arkeolog punya beberapa teori. Pertama, Sriwijaya kemungkinan membangun dengan kayu, bukan batu. Di iklim tropis yang lembab, kayu hancur dalam ratusan tahun tanpa meninggalkan banyak jejak. Kedua, dan ini yang paling menarik, sebagian besar reruntuhan Sriwijaya mungkin ada di bawah kota Palembang modern yang sudah terbangun. Atau ada yang lebih dramatis lagi, mungkin ada di bawah Sungai Musi. Dan disinilah sesuatu yang bikin bulu kuduku berdiri waktu riset. Beberapa tahun belakangan, nelayan dan penyelam lokal di Sungai Musi Palembang mulai menemukan benda-benda luar biasa dari dasar sungai. Ratusan arca, lonceng kuil kuno, cermin antik, pecahan keramik dari Tiongkok, gagang pedang dari emas, cincin emas bertahtakan batu delima, guci berukir, kendi kuno, ratusan artefak dari dasar sungai di tengah kota Palembang yang hari ini penuh lalu lalang kapal dan aktivitas modern. Benda-benda itu sudah ribuan tahun di bawah sana, dan baru sekarang mulai tergali. Pertanyaannya yang belum terjawab, apakah ini sisa-sisa kerajaan Sriwijaya yang tenggelam? Apakah ada bagian dari ibu kota yang pernah hilang ke sungai karena banjir besar atau abrasi selama ratusan tahun? Atau ini hanya barang-barang yang dibuang atau terhanyut dari pelabuhan yang pernah ada di tepian? Jawabnya belum ada yang tahu pasti. Penelitian masih terus berjalan. Dan itulah yang aku rasa setelah riset panjang untuk video ini. Sriwijaya bukan cuma misteri sejarah. Sriwijaya adalah cermin. Cermin yang menunjukkan betapa mudahnya sesuatu yang besar yang pernah jadi kebanggaan bisa terlupakan. Betapa mudahnya sebuah peradaban kehilangan ingatan tentang dirinya sendiri. Kita adalah bangsa yang pernah punya kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara, yang biksu-biksu dari seluruh Asia datang ke tanah kita untuk belajar. Yang pedagang dari India dan Tiongkok tidak bisa lewat tanpa seizin kita. Dan itu bukan cerita orang lain, itu cerita kita. Cerita nenek moyang kita yang harusnya kita kenal lebih dari sekedar 3 kalimat.
Dan disinilah aku minta sesuatu yang berbeda dari biasanya. Bukan cuma subscribe, bukan cuma nyalakan lonceng, tapi share video ini ke satu orang saja. Saudara, teman, siapapun. Karena kalau setiap yang nonton video ini meneruskannya ke satu orang, kisah Sriwijaya akan didengar lebih banyak orang hari ini daripada mungkin dalam beberapa tahun terakhir. Sriwijaya sudah cukup lama tenggelam dari percakapan kita. Mungkin sudah waktunya kita yang angkat lagi ke permukaan. Dan kalau penasaran sama misteri lain di Nusantara, Sabtu depan kita bahas sesuatu yang lebih dekat. Sebuah suku di pedalaman Jawa Barat yang dipercaya menyimpan rahasia kerajaan besar yang hilang, yang tempat paling sucinya bahkan tidak boleh dimasuki sembarangan orang, Pajajaran dan suku Baduy. Sampai ketemu Sabtu depan, dan jangan lupa share ke satu orang ya. Itu misinya hari ini.